Pemirsa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta memanas. Beberapa waktu lalu Ridwan Kamil sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Mereka berdua sempat makan nasi Padang. Belakangan kemudian Pramono Anung mengklaim telah disokong Anies Baswedan. Sekarang anak Abah dan Ahokers atau pendukung Ahok berada di belakang Pramono Rano. Apakah ini akan mengubah peta persaingan? Benarkah Pram dan Sidul telah berada di atas angin? Dalam pekan-pekan terakhir, apa yang mampu mengubah keadaan dan RK Suswono akan rebound? Untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Halo, selamat sore Mas Toto. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sore jelang malam, Tasya. Iya. Kalau sebelumnya publik dan para pengamat berspekulasi bahwa Ahokers dan anak Abah itu bersatu, kemarin terkonfirmasi Pram Rano berhasil menyatukan, kalau tidak terlalu berlebihan mengatakan mendamaikan anak Abah dan Ahokers. Apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya ini bukan peristiwa yang mengejutkan ya, Tasya. Kalau terkait dengan bagaimana dukungan dari Ahok kan kita tahu memang karena satu partai, dari awal juga Ahok akan mengantar pasangan Pram dengan Dul ini ketika mendaftar di KPU. Yang memang ditunggu-tunggu kemarin kan adalah apakah ketika kemudian Anies tadinya dianggap cenderung pemilihnya ini kan kecewa dengan pilihan dari partai-partai yang tidak mengikutsertakan Anies. Dulu sempat kalau ingat ada coblos, gerakan coblos tiga-tiganya kan. Dan kemudian kalau kita lihat tetapi dari perjalanannya Tasya bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang mulai ikut baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kampanyenya Pram dan Dul. Misalnya Laude Bashir, salah satu jurkam atau jubir yang sering sekali tampil di televisi, lalu itu secara langsung masuk ke dalam tim relawannya Pram dan Dul. Bahkan Geis Khalifah, Bang Geis Khalifah ini salah satu yang dulu cukup keras ya terhadap Ahok kritik-kritiknya, tapi belakangan mulai ada komunikasi, terlihat tampil bersama dengan Dul, walaupun ternyata ada cerita di balik mereka ini ternyata teman dari kecil misalnya. Jadi menurut saya sudah ada sebuah prakondisi yang memang memperlihatkan Anies ini akan mengarah kepada Pram dan Dul. Walaupun orang tidak menduga sebagian bahwa akan se-eksplisit ini dengan mengundang kemarin dan bukan tidak mungkin akan ada kejutan lain kalau ada pertanyaan apakah kemudian Anies dengan Ahok akan duduk bersama. Iya. Melihat rangkaian peristiwa yang ada mungkin saja, apalagi kemarin Ahok sudah merespon dengan cukup baik dengan mengatakan puji Tuhan kalau betul ada dukungan dari anak Abah itu akan menambah peluang kemenangan dari Pram dan Dul. Oke, baik. Kemudian bila Ahokers dan anak Abah dua kekuatan besar yang kita tahu pendukungnya sebenarnya berharap tokoh-tokoh utamanya maju lagi di pilkada kali ini, tetapi tidak. Kemudian mereka menyatakan bersatu mendukung paslon nomor 3. Apa pilihan dari paslon nomor 1 dan 2 untuk kemudian bisa menyeimbangkan keadaan atau menyamai setidaknya kalau tidak kemudian menjadi seolah-olah tidak punya peluang begitu, Mas Toto? Iya, sebetulnya kan pasangan 01 Kang Emil sudah memiliki modal luar biasa besar. Kalau kita lihat rilis survei pertama pasca pendaftaran, LSI itu menyatakan dia ada di angka 51%, melawan 28% saat itu pasangan Pram dan Dul, Kang Emil dengan Pak Suswono ada di angka 51%. Modalnya sangat besar sekali. Tetapi kalau saya melihat apakah ini serta-merta hanya karena faktor Anies dan Ahok, tidak juga Tasya. Ada sebuah modal besar dalam perjalanan kampanye yang kalau kita lihat, Kang Emil jarang turun ketika bicara di awal-awal. Belakangan memang Kang Emil saya lihat sudah sering turun ya ke masyarakat secara langsung. Sepertinya memang psikologisnya di awal itu merasa sudah yakin menang karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong atau Dharma dengan Kun yang notabene nggak usah ngapa-ngapain pun di atas kertas ya Kang Emil akan tetap menang. Ditambah memang menurut saya ada sebuah kondisi yang nggak bisa dibantah bahwa Kim Plus yang harusnya menjadi fondasi utama mesin elektoral dari Kang Emil dengan Pak Suswono cenderung yang berjalan itu hanya Golkar dengan terutama PKS malah. Dan itu terbukti terjustifikasi dalam kampanye Akbar kemarin di daerah Jakarta Barat. Seingat saya hanya Ketua Umum PKS yang hadir. Sementara ketua umum partai lain tidak hadir. Faktornya penyebabnya apa akan banyak spekulasi. Tetapi penyebabnya salah satunya juga itu. Nah,
Kang Emil sepertinya kemudian mencoba mengimbangi dengan membawa nama Prabowo dan Jokowi. Tapi kalau kita lihat kan berbeda. Hanya makan Padang sekali atau sebuah deklarasi, bukan deklarasi ya, Pak Jokowi dalam sebuah video yang mohon maaf sepertinya agak nggak niat yang bikin video juga menyatakan mendukung Kang Emil, artinya tidak sebanding dengan pernyataan sikap yang lebih eksplisit yang dilakukan oleh Ahok dengan Anies, bahkan menyertakan relawan-relawannya untuk ikut kemudian bergerak buat Pram dan Dul. Itu yang menurut saya membedakan efek dari endorsement kedua tokoh besar di balik Kang Emil dengan kedua tokoh besar di balik Pram dan Dul. Oke, jadi pilihan mereka apa dong Mas Toto? Pilihannya Kang Emil itu punya modal besar dengan brandingnya. Branding yang sudah terbangun luar biasa sebagai tokoh nasional, bukan hanya tokoh Jawa Barat. Saya selalu mengatakan dari awal turun ke bawah, turun ke masyarakat. Kalau sekarang sudah dilakukan, Tapi Mas Toto masih kurang ya? Atau waktunya sudah terlalu sempit? sisanya masih ada, tapi saya menyayangkan Kang Emil misalnya malah menonjolkan ketika pertemuan dengan para influencer. Ini masyarakat Jakarta Iya. yang notabene cenderung lebih rasional, cenderung tidak bisa dipengaruhi sekedar oleh influencer, apalagi influencernya yang kita tahu ada di mana-mana. Jadi seperti paket sirkus kalau saya lihat ya teman-teman, seperti Raffi Ahmad dan lain-lain. Iya. Dan ini menurut saya malah bisa jadi sebuah efek bumerang ya, Iya. kalau yang dilakukan seperti itu. Lebih baik kemudian Kang Emil turun lebih banyak ke masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh lagi, karena lagi-lagi kalau kita baca tingkat pengenalan dari Kang Emil itu masih di atasnya Mas Pram loh. Tetapi tingkat kesukaan dari Kang Emil itu jauh dibandingkan misalnya Dul dengan Pram. Itu yang seharusnya diperbaiki dengan berbagai macam pertemuan yang bisa mengikat secara emosional, bukan kemudian lagi-lagi gelendotan kepada Jokowi, gelendotan kepada Pak Prabowo, atau kemudian gelendotan kepada influencer. Saya sangat sayangkan sebagai orang yang sudah lama kenal dengan Kang Emil secara langsung. Baik, kalau strategi RK semalam yang terlihat lebih menyerang, menurut Anda itu berhasil atau justru gol bunuh diri? Tasya, yang namanya pertandingan di dalam perdebatan, show buat masyarakat kita. Kita harus akui belum menjadi sebuah fit and proper test ketika kita bisa melihat kualitas dari program masing-masing. Faktor emosional sangat berpengaruh lebih besar secara elektoral dalam sebuah debat. Saya melihat ada 2 gol bunuh diri yang dilakukan oleh Kang Emil kemarin. Kita bisa berdebat mengenai mana yang programnya lebih berisi dan berbagai macam kacamata yang kita punya. Tapi sibuk menyalahkan Ahok dan menyalahkan Anies Baswedan, Tanah Abang sepi, zaman Anies Baswedan, Ahok gubernur paling brutal. Buat saya itu adalah 2 kekuatan terbesar yang mungkin punya kelemahan, tapi ketika kemudian Kang Emil masuk pada level ad hominem menyalahkan sosoknya, menurut saya sebuah blunder besar dari debat yang seharusnya kemarin itu menjadi tema debat yang dikuasai oleh Emil sepenuhnya, karena Emil ini adalah sosok dosen tata ruang yang harusnya sangat menguasai tema debat kemarin, tapi secara emosional saya nggak tahu siapa konsultan politiknya yang melatih debatnya, tapi jelas itu sebuah blunder baik buat pemilih Ahokers ataupun pemilih dari Tanah Abang. Oke, saya ingin kembali lagi ke kata-kata Mas Toto tadi sebelumnya. Per hari ini seberapa penting kemudian tokoh utama dari, kalau hari ini kita membahas anak Abah dan Ahokers, seberapa penting 2 tokoh utama ini kemudian terlihat melakukan rekonsiliasi untuk kemudian kalau kata-kata Anda di dialog kita sebelumnya, Mas Toto, semakin mengecilkan potensi 2 putaran? Iya, anak Abah dengan Ahokers ini sebuah fenomena yang efeknya bukan hanya di Jakarta, Tasya. Perbelahan itu luar biasa. Isunya sara, lalu kemudian fanatisme tertinggi dari survei yang kita lakukan di seluruh Indonesia itu baru pernah terjadi pada Pilkada DKI. Tingkat kemantapan pilihan di atas 90% bagi kedua. Sehingga ketika kemudian ada semua momen bisa menyatukan kedua sosok, kedua pemilih, segmen pemilih tersebut, apalagi kalau nanti misalnya ujungnya adalah bertemunya Ahok dengan Anies, menurut saya ini akan jadi sebuah cerita yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kita pernah punya sebuah kisah loh. Saya termasuk yang tadinya meragukan bahwa bisa bersatunya pemilih Jokowi dengan Prabowo itu bisa dilakukan dalam waktu sangat cepat. Ternyata kita harus akui masyarakat itu ketika gampang panas pun tapi juga gampang dipertemukan kembali. Narasi-narasi sinetron lah ya Tasya ya, bahwa kemudian ujungnya adalah happy ending.
Iya, Dan saya pikir ini salah satu cerita yang bahkan lebih ekstrim ketika berbicara mengenai keterbelahan antara pemilih Ahok dan pemilih Anies. Apabila itu betul-betul bisa disatukan, apalagi ada simbol pertemuan keduanya, itu akan jadi daya ledak yang luar biasa. Dan menurut saya bukan tidak mungkin dilihat dari data terakhir SMRC 46%, bisa akan mengarah kepada satu putaran pertarungan pilkada DKI. oke. Sekarang masalahnya adalah apakah Anies dan Ahok akan mau bertemu begitu ya kira-kira Mas Toto? Ya itu mungkin akan menarik ya di sisa waktu kan, kalau kita kemarin ada yang menduga-duga di dalam debat apakah tiba-tiba akan ada kejutan Anies dengan Ahok untuk menemani, ternyata tidak. Tapi ada misalnya sebelahan tuh saya lihat ada Ima, staf susnya Ahok yang sekarang jadi wakil ketua DPRD, dengan Bang Gis Khalifah. Iya. Itu dua-duanya lingkar satunya Ahok dan lingkar satunya Anies. Anies. Ya. Kalau mau sedikit berspekulasi, bukan tidak mungkin loh akan mengarah kepada pertemuan antara Ahok dengan Anies. Saya tidak tahu apakah momen di kampanye akbar, apakah momen lain seperti dilakukan pada saat Anies mengupload misalnya. Tapi kalau itu terjadi memang daya ledaknya akan luar biasa. Apakah hanya akan bagus buat Pram dan Nul? Tidak. Buat Anies dan Ahok pun itu sebuah nilai plus ketika kita tahu mereka akan dilihat betul-betul sebagai seorang negarawan. Walaupun levelnya masih cagup, ya, Iya. pertarungan mereka antar cagup, tapi persatuan di antara kedua orang ini akan menjadi sebuah nilai positif juga bagi keduanya apabila benar-benar terjadi. Untuk Ahok mungkin ini bagian dari kerja partai ya, tapi kalau untuk Anies apa kira-kira untungnya Mas Toto? Buat Anies kan biar bagaimanapun, dan buat Ahok ya, ada sisa dari segmen tertentu yang tidak bisa menerima kedua sosok ini. Hmm. Ungkapan-ungkapan negatif dari sebagian pemilih Ahok terhadap Anies kan masih muncul. Ungkapan-ungkapan negatif juga terhadap Ahok dari pemilih Anies masih ada. Sehingga ketika keduanya kemudian bisa menyatukan dalam sebuah momen pilkada atas sebuah isu mengenai Jakarta yang lebih baik dan melupakan masa lalu, saya pikir keduanya akan dilihat sebagai sosok yang lebih dari sekedar orang yang dicintai oleh pendukungnya saja. Tapi mereka sudah melampaui isu-isu keterbelahan, isu SARA akan terhapus dengan sendirinya ketika keduanya sudah bersalaman untuk melupakan masa lalu yang sempat membelah masyarakat Jakarta. Menurut Iya. saya dari sisi image akan jadi modal yang baik buat Ahok ataupun Anies. Happy ending untuk permasalahan Jakarta ya kira-kira kalau misalnya kemudian bisa terjadi. Betul. Oke, baik kita akan break dulu, Betul. nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Toto. Mas Toto, debat sudah lengkap untuk Pilkada Jakarta. 9 hari lagi pencoblosan. Seberapa besar potensi angka survei, sejumlah survei elektabilitas paslon calon gubernur, calon wakil gubernur itu akan bisa bergeser dalam 9 hari? Ya, tetap pertanyaannya kan adalah apakah satu putaran atau dua putaran, Tasya. Saya pikir itu yang belum bisa disimpulkan oleh survei-survei yang terakhir masih melakukan rilis ya. Kita tidak tahu apakah beberapa hari ke depan akan ada rilis lagi. Tapi kalau kita lihat dari rilis terakhir SMRC, 46% melawan 39%, lalu melawan 5%. Artinya di situ kecenderungan antara satu putaran ke dua putaran masih 50-50. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena 46% itu kan dihitung dengan masih ada angka undecided voters, kalau saya tidak salah di angka sekitar 9% lebih. Artinya kalau kita lakukan secara statistik yang disebut dengan ekstrapolasi, sebetulnya suaranya Pram dan Dul sudah di atas 50% lebih sedikit. Tetapi itu kan belum angka aman, karena masih di angka 50% itu masih di bawah margin of error, artinya kemungkinan dua putaran juga masih sangat besar. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam sisa waktu 2 minggu. Mungkin kalau ada rilis survei berikutnya, akan bisa kita lihat kecenderungannya apakah akan satu putaran atau dua putaran, tetapi juga akan biasa ditentukan oleh bagaimana variabel yang bisa menjadi daya ledak di masa-masa akhir penentuan suara nanti. Salah satunya ya kalau saya sebut daya ledak, kemarin misalnya pada saat Anies mendukung itu menurut saya daya ledak. Tapi bukan tidak mungkin di sisi lain ada daya ledak juga dari Kang Emil. Kalau Pak Jokowi kan kemarin masih malu-malu kalau saya katakan dari video yang beredar ya, dengan Pak Paiman, mantan Wamendes memberikan dukungan pada Ridwan Kamil. Saya mendengar hari ini, Tasya, beredar di WhatsApp group, tidak tahu benar atau tidak atau hoax, Pak Jokowi mengumpulkan relawan-relawannya di Jakarta yang notabene spekulasinya adalah untuk mendukung
Ridwan Kamil. Kalau itu terjadi tetap apapun akan memiliki pengaruh, walaupun dalam survei saya tidak sebesar pengaruh dari Pak Prabowo, Anies Baswedan, ataupun Ahok misalnya. Iya. Tetapi itu tetap akan menjadi variabel berpengaruh. Variabel X lain yang sulit untuk kemudian kita baca adalah andai kata terjadi sebuah siraman serangan fajar, baik itu berupa sembako ataupun money politik, yang suka atau tidak dengan pragmatisme politik dari sebagian segmen pemilih, itu juga bisa berpengaruh dan mempengaruhi terutama pertanyaan mengenai satu putaran atau dua putaran. Oke, Jokowi masih punya daya ledakkah? Kalau tadi Anda mengatakan masih jadi variabel penting, tapi apakah signifikan kemudian untuk melawan bagaimana anak Abah dan Ahokers yang sudah bersatu? Pak Jokowi sepertinya masih pede, dia punya daya ledak. Kalau kita lihat bagaimana cara beliau menempatkan dirinya di Jawa Tengah dan di Jakarta, mendukung juga Ridwan Kamil, walaupun kita belum tahu apakah ada dukungan eksplisit atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah dia masih memiliki dukungan sebesar Pak Prabowo, sudah pasti tidak. Oke. Pak Jokowi kalau kita uji sebelum 20 Oktober dengan sekarang pun sudah pasti berbeda sebagai seorang presiden dengan presiden. Yang kedua sebenarnya yang disebut dengan daya ledak itu, Tasya, buat seorang presiden itu adalah ketika bukan hanya berbicara efek dari persepsi publik yang suka dengan beliau, lalu kemudian jadi ikut memilih dan di-endorse. Efeknya itu adalah dua tingkat, bahwa ketika ada instruksi saya mengendorse calon tertentu, lalu kemudian aparat bergerak, lalu kemudian birokrat bergerak. Efek terbesar ada di posisi itu. Tapi Pak Jokowi bukan lagi presiden. Jadi pertama, jangan samakan efek Pak Jokowi sama ketika pilpres terjadi ketika anaknya dimajukan. Yang kedua, dia bukan lagi presiden, dari sisi persepsi pun sudah tidak sekuat Pak Prabowo. Yang ketiga, dalam data empiris yang memang kita temukan ataupun Kompas juga rilis dalam litbang Kompas rilis sekitar sebulan lalu, memang pengaruh Pak Jokowi ini paling kecil dibandingkan keempat nama yang tadi kita sebutkan. Jadi di satu sisi tetap akan memiliki pengaruh, tetapi harus diingat loh, ini Jakarta. Kalau dukungan ini diberikan secara berlebihan dalam konteks cawe-cawe tadi, contoh Tasya, anak Abah itu malah makin solid mendukung Pram dan Dul, yang tadi mungkin setengah-setengah gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin juga Ahokers ada yang sebagian berubah juga, karena sebagian Ahokers ini beririsan sebagai pemilih atau pecinta Pak Jokowi juga. Tapi kalau ditanya secara kuantitatif, mengingat nama Anies ini elektabilitas lebih besar, menurut saya tetap efek bumerangnya lebih banyak apabila Pak Jokowi memberikan dukungan secara eksplisit. Oke, kalau bacaan Anda tentang Kimples yang kemudian diprediksi kemarin kan tampaknya ogah-ogahan mendukung paslon yang didukungnya. Kimples ini akan seperti apa 9 hari ke depan? Masih mungkin kita berharap tiba-tiba ada kejutan kah? Kimples menurut saya yang bekerja serius hanya PKS dengan Golkar. Karena kedua kadernya ada di situ. Tidak ada alasan yang cukup kuat buat PAN, buat PKB, buat Nasdem untuk berjibaku ngeluarin uang ketika mereka sekarang habis-habisan harus juga mendorong logistik, bekerja dan berkeringat untuk 544 daerah yang lain di luar Jakarta. Berbeda kalau kemudian Pak Prabowo sebagai pemimpin Kimples secara fakta dan seorang presiden memerintahkan hal tersebut, akan ada bobot yang lebih besar. Tapi yang kita lihat dari bagaimana Pak Prabowo akan pulang baru tanggal 28, pas banget nih sehari setelah pilkada. Kalau kita tidak mau berspekulasi Pak Prabowo menghindari, saya juga kalau mau mencoba sok tahu menjadi ahli gestur, saya nggak melihat tuh Pak Prabowo itu nyaman dengan endorsement yang diberikan kepada Ahmad Lutfi. Berbeda dengan kenyamanan seorang Jokowi yang mukanya sumringah ketika memberikan dukungan kepada Ahmad Lutfi. Saya melihat Pak Prabowo jauh lebih mengerti cara menempatkan diri sebagai seorang kepala negara, sehingga ketika Pak Prabowo tidak ikut campur secara langsung, menurut saya sulit berharap Kimples juga akan bergerak, kecuali Partai Golkar dengan PKS. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Mas Toto, kira-kira kalau melihat dinamika Pilkada Jakarta hari ini, apa pelajaran untuk paslon dan apa pelajaran untuk parpol? Ya, yang pertama adalah ada pola yang sama, Tasya, bahwa kemudian kalau betul yang menang adalah Pram dan Dul sesuai dengan tren kenaikan elektabilitas dalam survei-survei terakhir, berarti 3 kali kejadian dalam pilkada
pilkada di DKI, yang dianggap kuda hitam, yang surveinya rendah itu malah yang memenangkan pertarungan. Artinya apa? Dinamisasi isu itu sangat berpengaruh. Dinamisasi pergerakan itu sangat berpengaruh. Jangan pernah menganggap enteng pertarungan di Jakarta hanya didasarkan pada kekuatan mesin partai politik. Dulu kan yang terjadi pada kekalahan Foke adalah semua partai kecuali Gerindra dengan PDI Foke. Tapi ternyata tidak semudah itu. Sama seperti yang dialami dalam konteks pertarungan RK Suswono dengan Pram dan Dul. Yang kedua, fakta juga bahwa siapapun yang maju di Jakarta jangan pernah membuat blunder yang mengakali atau kemudian menyinggung hati dan akal dari masyarakat Jakarta. Ahok apapun melakukan blunder di tahun 2017 dan sekarang kita lihat bagaimana cara Kimples, mohon maaf ya, secara semena-mena menjegal Anies dan majunya Kang Emil dengan kemudian hanya melawan kota kosong, berpindah dari Jawa Barat, juga menurut saya sedikit banyak di sebagian kalangan masyarakat Jakarta seperti dianggap mengakali akal sehatnya. Itu menurut saya juga sebuah blunder. Yang ketiga, tidak bisa memenangkan pilkada DKI itu hanya berharap pada kekuatan kekuasaan, mesin politik, plus misalnya dorongan-dorongan yang bisa dibayar, influencer dan lain-lain. Siapa yang paling rajin turun? Hanya 267 kelurahan, dia yang akan punya potensi memenangkan hati masyarakat Jakarta, dan itulah yang menurut saya bisa jadi bahan pembelajaran buat siapapun yang akan maju dalam pilkada DKI berikut, dan semoga akan semakin lebih rasional. Oke, tapi kalau kemudian kasih catatan ada anomali kan sebenarnya Mas Toto, bagaimana sebenarnya modal elektabilitas RK sudah cukup tinggi di atas kertas, tetapi ketidaksukaan itu juga begitu tinggi sehingga hitungan matematikanya hari ini kemudian tidak menjadi masuk seperti hitung-hitungan awal. Betul, tadi itu bagian dari blunder tadi. Ketika seorang Kang Emil yang sebenarnya punya nama cukup baik dalam perjalanannya dari seorang profesional menjadi wali kota, menjadi gubernur Jabar, dan berbelok ke Jakarta dengan sebuah cara yang dianggap tidak lazim, yang tidak melalui sebuah pertarungan kompetisi sehat dalam pencalonan untuk melawan calon terdekat bernama Anies, buat saya itu blunder awal. Yang kedua, ketika memberikan efek dari pengaruh kekuasaan terlalu berlebihan, gelendotan kepada Pak Prabowo, gelendotan kepada Pak Jokowi, itu menurut saya juga sebuah blunder besar yang menyebabkan ketidaksukaan itu bertambah dan akhirnya berbuah pada elektabilitas yang cenderung bisa dikatakan stagnan kalau tidak mau dikatakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Tasya, sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan perbincangan yang dipandu rekan saya Doni De Keizer saat lagi.